Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dari 1. Kanti Rahayu, 2. Mega Kusuma Lestari, dan 3. Saya sendiri, Iqbal Lukman Hakim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul yaitu membaca nyaring. Dalam membaca nyaring, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, lafal atau pengucapan atau artikulasi. Lafal atau pengucapan atau artikulasi merupakan cara seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat mengucapkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dikenal dalam bahasa Indonesia meliputi vokal, konsonan, dan gabungan konsonan. Cara menilai lafal kata dengan artikulasi yang tepat dilihat dari 4 sebagai berikut. Yang pertama yaitu tekanan sudah mendekati standar. Tidak ada pengaruh dari bahasa asing ataupun bahasa daerah sendiri. Yang kedua yaitu ucapan mudah dipahami. Yang ketiga, sekali-kali timbul kesukaran dalam memahaminya. Yang keempat, benar-benar tidak dipahami. Kemudian hal-hal berikutnya yang perlu diperhatikan dalam membaca nyaring yang kedua yaitu adalah intonasi. Intonasi adalah cepat lambatnya suara, tinggi rendahnya suara, keras lembutnya suara yang bervariasi dengan baik, dan panjang pendeknya suara. Jadi intonasi merupakan salah satu unsur berbahasa lisan yang membantu efektivitas berbahasa. Ketika dalam membaca bersuara, lafal dan intonasi tidak dapat dipisahkan. Kemudian bila kita hendak meyakinkan orang lain atau mengajak orang lain ataupun menjawab orang lain, perlu diterapkannya lafal dan intonasi yang tepat dalam membaca nyaring agar bacaan kita memikat dan diperhatikan oleh orang lain. Perlu diterapkannya intonasi yang tepat, baik dari volume suaranya, tekanannya, titik nadanya, maupun jedanya. Komunikasi mata. Komunikasi mata atau yang lebih dikenal dengan kontak mata merupakan alat komunikasi verbal yang paling penting. Komunikasi mata memberikan informasi sosial terhadap orang yang diajak mendengarkan ataupun berbicara. Akan tetapi, mempertahankan kontak mata tidaklah mudah bagi sejumlah orang, baik dalam memberi maupun menerima. Selanjutnya adalah mimik atau ekspresi wajah. Ekspresi merupakan cara untuk mendukung apa yang disampaikan atau dibaca dengan visualisasi maksud yang akan disampaikan. Mimik merupakan ekspresi wajah sehubungan dengan perasaan yang dikandung. Mimik juga erat hubungannya dengan komunikasi mata. Untuk mencapai mimik yang baik, hendaknya didasari dengan rasa simpatik dan cinta terhadap orang lain. Sekalipun perasaan hati sedang sedih ataupun dongkol, hendaknya ditampakkan dalam wajah yang simpatik. Rasa simpatik dan rasa cinta itu harus ditampakkan dan tergetar dalam suara, nada, atau intonasi bacaan dan ekspresi wajah yang menarik. Agar kita dapat mengikat hati orang lain, kita dapat yang pertama, menghindarkan mimik yang dingin, tegang, dan sebagainya. Yang kedua, menghindarkan mimik tertawa lebar. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang baik. Yang keempat, menyampaikan segala sesuatu dengan senang dan penuh semangat. Yang terakhir, pandai memupuk motivasi yang baik dan benar. Ya, saya akan menjelaskan 3 slide terakhir, yaitu ada gerak-gerak anggota tubuh. Gerak-gerak anggota tubuh yaitu bahasa tubuh tanpa kata saat berkomunikasi, yang disampaikan berupa intonasi, ekspresi wajah, pandangan mata, dan sentuhan. Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan perasaan dan keyakinan si pembaca atau pembicara. Selanjutnya ada sikap dan penampilan. Sikap yaitu diartikan saat memegang teks dan cara berdiri pembaca.
Sedangkan penampilan di sini yaitu berhubungan dengan tata rias dan tata busana. Saat membaca teknik atau membaca teks, busana pembaca harus sopan dan baik. Sedangkan tata rias yaitu harus sederhana, sesuai kondisi dan situasi acara yang sedang dibawakan. Terakhir ada penghayatan. Penghayatan yaitu menentukan lafal atau pengucapan, intonasi, mimik, pandangan mata, perhatian, serta gerak-gerak anggota tubuh. Jika pembaca belum menguasai unsur-unsur tersebut, dikatakan belum baik. Jadi, pembaca harus menguasai unsur-unsur tersebut terlebih dahulu. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga kita terhindar dari wabah corona yang sedang melanda di Indonesia saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.